Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok biologi di kelas 11 MIPA 6 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Jugarana Praja, Chandra Nugraha, Ahmad Faisal, Akfi Ahmad Sakti, Doni Faisal, Aldi Lulu, Nuri Nurodin, dan Dadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai proses-proses pada sistem reproduksi manusia, yaitu yang pertama adalah proses pembuatan sperma atau biasa disebut dengan spermatogenesis, proses pembuatan sel telur atau oogenesis, siklus menstruasi, dan proses kehamilan. Spermatogenesis. Spermatogenesis berasal dari kata sperma dan genesis atau pembelahan. Pada spermatogenesis terjadi pembelahan secara mitosis dan meiosis. Spermatogenesis merupakan tahap atau fase-fase pendewasaan sperma di epididymis. Setiap satu spermatogenium akan menghasilkan 4 sperma matang. Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dengan dekat membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut sel induk spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan 2 jenis sel. Sel tipe A mengisi kembali sel induk dan sel tipe B berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiotik atau meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Setiap spermatosit sekunder membelah menjadi 2 spermatid haploid yang sama melalui meiosis 2. Spermatid diubah menjadi spermatozoa atau sperma melalui proses spermatogenesis. Spermatid kemudian berkembang menjadi spermatozoa matang yang juga dikenal sebagai sel sperma. Dengan demikian, spermatosit primer menghasilkan 2 sel, yaitu spermatosit sekunder dan 2 sel spermatosit sekunder yang kemudian membelah menghasilkan 4 spermatozoa dan 4 sel haploid. Oogenesis. Pada ovarium terdapat sel induk telur atau disebut juga oogonium yang sifatnya diploid. 2N sama dengan 23 pasang kromosom. Saat terjadi pembelahan mitosis, oogonium akan menggandakan dirinya dan membentuk oosit primer. Saat wanita mulai menginjak masa pubertas, oosit primer tersebut akan melanjutkan proses oogenesis dan masuk fase pembelahan meiosis 1, dan jadi fase pembelahan meiosis 1 terjadi pada saat wanita mulai pubertas. Pada fase pembelahan meiosis 1, oosit primer membelah diri menjadi 2 sel yang ukurannya berbeda-beda dan masing-masing bersifat haploid. Sel yang ukurannya lebih besar diberi nama oosit sekunder, sementara itu sel yang lebih kecil dinamakan dengan badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder ini akan berlanjut ke fase meiosis 2. Fase meiosis 2 terjadi saat fertilisasi. Fertilisasi adalah proses pembuahan pada sel telur oleh sperma. Perkenalkan, nama saya Doni Faisal. Saya akan melanjutkan Agfi. Jika terjadi maka oosis sekunder akan mati atau degenerasi. Namun jika ada fertilisasi, maka fase meiosis akan berlanjut. Fase meiosis 2 adalah fase mata oosis sekunder akan membalikan diri menjadi 2 sel yang berbeda ukurannya. Sel yang ukurannya lebih besar disebut dengan ootid. Lalu sel yang lebih kecil adalah badan kuat sekunder. Pada saat yang bersama, badan kutub primer juga membelah menjadi 2, sehingga fase meiosis ini akan menghasilkan 1 ootin dan 3 badan kutub sekunder. Selanjutnya, ootit akan berkembang menjadi ovum atau sel telur yang matang dan 3 badan tutup akan mengalami kematian atau disebut dengan polisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi.
Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus head. Setiap bulannya fase ini ovarium di siklus sebelumnya tidak dibuahi. Hal ini membuat kadar estrogen dan progesteron turun. Lapisan rahim yang menebal dan sudah dipersiapkan untuk mendukung kehamilan pun tak lagi dibutuhkan. Akhirnya, lapisan rahim ini luluh dan keluar dalam bentuk darah yang disebut dengan menstruasi. Selain darah, vagina juga akan mengeluarkan lendir dan jaringan rahim. Dalam suatu siklus menstruasi rata-rata berlangsung selama 3-7 hari, namun sebagian wanita juga bisa mengalami haid setelah lebih dari 7 hari. 2. Fase folikuler atau praovulasi. Fase folikuler atau folkulasi dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama Anda haid, di saat itu pula hormon perangsang folikel PSH mulai meningkat. Kondisi ini dimulai ketika hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari dan melepas zat kimia yang disebut dengan hormon pelepas gonadotrofin atau GnRH. Hormon ini mendorong kelenjar hipofisis untuk menghasilkan peningkatan kadar hormon TLH dan PSH. PSH bertugas merangsang indung telur menghasilkan 5-20 kantong kecil disebut folikel. Setiap folikel mengandung sel telur yang belum matang. Dalam prosesnya hanya sel telur yang paling sehatlah yang akhirnya akan matang. Sementara sisa folikel yang lainnya akan diserap kembali ke dalam tubuh. Folikel yang matang akan memicu lonjakan estrogen untuk menebalkan lapisan rahim. Lapisan rahim menebal dikondisikan untuk menciptakan lingkungan yang nutrisi bagi embrio bakal janin tumbuhan. Fase ini berlangsung sekitar 11-27 hari tergantung pada siklus bulan Anda. Namun umumnya wanita mengalami fase folikuler selama 16 hari. Perkenalkan, nama saya Aldi akan melanjutkan dari Ahmad. 3. Fase ovulasi meningkatkan kadar estrogen selama pas folikul atau praovulasi memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon luteinigen LH. Di fase inilah proses ovulasi dimulai. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus, yaitu sekitar 2 minggu atau lebih sebelum mulai menstruasi. Ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan suatu sel telur matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba Fallopi menuju rahim untuk dibuahi oleh sperma. Masa hidup sel telur biasanya hanya sekitar 24 jam untuk sampai bertemu sperma. Setelah 24 jam, sel telur yang tak bertemu sperma akan mati. 4. Fase luteal. Saat folikel melepaskan telur, bentuknya berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum melepaskan hormon progesteron dan estrogen, meningkatkan hormon di fase keempat. Menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap untuk ditanamkan telur yang telah dibuahi. Jika Anda tidak hamil, korpus luteum akan menyusut dan diserap oleh lapisan rahim. Kemudian kadar estrogen dan progesteron akan perlahan menurun, membuat lapisan rahim akhirnya terlepas dari dan meluruh. Selanjutnya adalah proses kehamilan. Proses kehamilan diawali dengan hubungan seksual antara suami dan istri.
Pada saat hubungan intim, pria yang ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma ke dalam vagina. Setelah masuk, sperma mulai berenang menyusuri leher rahim wanita sampai ke dalam rahim untuk mencari sel telur yang siap dibuahi sehingga terjadi kehamilan atau pembuahan, atau yang biasa disebut juga dengan fertilisasi. Sel telur wanita dihasilkan oleh indung telur alias ovarium. Ketika usianya sudah cukup matang, sel telur akan keluar dari ovarium dan berjalan turun ke rahim melewati saluran tuba falopi. Ini adalah bagian dari proses ovulasi. Jika sperma berhasil bertemu sel telur di tengah perjalanannya, maka pembuahan atau fertilisasi pun bisa terjadi. Selanjutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Sperma yang mampu berenang sangat cepat dapat bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit hingga 12 jam. Namun pada tahap ini kehamilan belum tentu ada karena proses kehamilan belum sepenuhnya terjadi. Satu sel telur bisa saja didekati oleh ratusan hingga ribuan sperma sekaligus. Tapi hanya sperma yang paling kuatlah yang bisa menembus dinding terluar sel telur. Jika sperma sudah berhasil masuk sampai inti sel telur, selanjutnya sel telur akan membuat benteng untuk mencegah sperma lain masuk. Sementara itu, sperma yang menang dan sel telur kemudian bergabung menjadi satu. Proses ini dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Selanjutnya adalah implantasi. Setelah sperma dan sel telur bersatu, materi ini akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim sembari membelah diri menjadi banyak. Selama perjalanannya, materi tersebut akan membentuk sebuah bola kecil bernama blastokista yang berisi kurang lebih 100 sel yang berbeda. Blastokista umumnya akan sampai ke rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Namun, blastokista juga bisa mengapung dulu di rahim selama 2-3 hari sebelum akhirnya menemukan dinding rahim untuk ditempel. Ketika blastokista sudah menempel di dinding rahim, proses ini dinamakan sebagai implantasi. Disinilah proses kehamilan secara resmi dimulai. Namun, seseorang ibu belum bisa dikatakan hamil pada tahap ini. Selanjutnya, pembentukan embrio. Setelah mantap menempel di rahim, blastokista akan mulai berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio adalah bakal janin yang ada di rahim. Sementara plasenta adalah organ berbentuk kantong yang akan menjadi rumah bagi embrio untuk bertumbuh kembang selama 9 bulan ke depan. Setelah sampai pada tahap ini, maka seorang ibu bisa dikatakan hamil. Jadi sekianlah pembahasan dari kami mengenai proses-proses yang ada dalam sistem reproduksi manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.